ongkos mahal, maka pandai-pandailah berkomunikasi yang baik. Jangan sampai satu sama lain saling curiga. Maka bunyi ayatnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka berkomunikasilah dengan ma'ruf. Ma'ruf artinya menurut kebiasaan dia bagaimana. Kebiasaan dia dikirim WA pagi-pagi, dikirim video pendek. Buatlah itu kalau itu menenangkan hati dia. Assalamualaikum Pak Ustadz, Tuan Guru Abdul Somad. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dalam kesempatan ini saya ingin bertanya, kebetulan saya dengan istri saat ini sedang LDRan, Bang Alvin, dalam mencari nafkah. Gitu. Saya dengan istri saya berada di kota yang berbeda. Yang ingin saya tanyakan bagaimana pandangan Islam tentang suami istri yang LDRan dalam hal mencari nafkah ini, Bang Martin. Yang kedua, bagaimana saya dan istri menyikapi kondisi kami yang LDRan ini yang sesuai dengan akidah Islam. Mungkin itu saja, Bang Martin. Terima kasih. Ketika hijrah dari kota Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, sahabat-sahabat itu tidak membawa istri. Mereka meninggalkan istri dan anaknya di kota Makkah. Ada yang sebulan, ada yang 10 bulan, ada yang setahun. Tidak ada handphone, tidak ada video call, tidak ada surat. Di antaranya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib ditahan oleh mertuanya. Mertuanya tak setuju. Anakku dengan cucuku kutahan, kata mertuanya. Suhaib tetap pergi. Itu menunjukkan dalam ajaran Islam, laki-laki yang berpisah dengan istrinya karena situasi dan kondisi, maka pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Maka bagi suami dan istri karena mencari nafkah, karena tugas negara, bapak-bapak polisi, tentara menjaga tentara perdamaian di Kongo, di Lebanon, polisi yang ditugaskan di Papua, istri dan anak tinggal di Jakarta karena istri juga PNS, ongkos mahal, maka pandai-pandailah berkomunikasi yang baik. Jangan sampai satu sama lain saling curiga. Maka bunyi ayatnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka berkomunikasilah dengan ma'ruf. Ma'ruf artinya menurut kebiasaan dia bagaimana. Kebiasaan dia dikirim WA pagi-pagi, dikirim video pendek. Buatlah itu kalau itu menenangkan hati dia, menenangkan hati pasangan. Komunikasi yang terbuka. Jadwal pertemuannya berapa bulan sekali? Apakah sebulan sekali habis gajian? Apakah 3 bulan sekali? Apakah setahun sekali? Hidup ini tergantung kesiapan orang untuk menghadapi. Satu sak semen beratnya 50 kilo. Kalau dia sudah siap 50, jangan satu sak semen 50, tapi kita kasih tahu dia ini 5 kilo. Terkejut dia. Waktu kita letakkan semen itu terkejut. Karena dia tak ada kesiapan. Kita ini jauh. Ketemunya setahun sekali. Karena kalau aku datang tiap 3 bulan, habis gaji kita. Anak mau sekolah. Ini tugas negara, PNS, bla bla bla. Pahamkan. Dipahamkan dengan baik. Sami umur 2 tahun setengah. 17 Agustus 2 tahun 6 bulan. Kalau saya pergi, menangis dia. Saya dudukkan. Babah mau pergi.
kasih makan ikan, jaga Uma, jaga kakak-kakak. Pergi saya, diam dia. Berarti paham dia. Kasih makan ikan, ada ikan-ikan tuh, ikan toman, ikan-ikan tuh. Jaga Uma, jaga kakak-kakak. Babah pergi dakwah. Diam dia. Tak menangis dia, tak minta ikut dia. Berarti paham. Cemana kita memahamkan orang. Aku ini kain pendek. Kalau ditarik ke kaki, terbuka kepalaku. Kalau ditarik ke kepala, terbuka kakiku. Aku ini bukan bisnismen yang bisa duduk di rumah. Aku bukan PNS yang berangkat jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Aku ini ustadz. Kalau dulu tak ada jamnya, berkeliling kemana ke sini. Sekarang setelah ada pondok, setelah ada nikah, maka aku Jumat, Sabtu, Ahad, Senin di luar. Selasa, Rabu, Kamis aku di rumah. Paham ustazah? Dipahamkan dia bahwa 3 hari ini di rumah. Yang 4 hari itu berdakwah. Satu provinsi, tunjukkan jadwalnya. Satu provinsi ini 4 hari cuman jatahnya. Dikasihlah urutan jadwal. Nanti hari Jumat di sini. Pagi Jumat tuh dikirim tuh. Pagi Jumat ini jam 7 di sini, jam 12 di sini, jam 8 malam di sini. Hari Sabtu di sini. Ini ketemu dengan ustadz-ustadz, malamnya ketemu dengan pengusaha-pengusaha. Besok subuh di masjid ini, malam besok tablik akbar. Pesawat ini tak bisa cepat pulang karena transit. Komunikasi bagaimana kita memahamkan. Itu ikhtiar kita. Tapi puncak dari segalanya adalah doa. Lapangkan dadanya. Berikan dia pemahaman ya Allah. Kuatkan hatinya. Kirimkan doa itu pakai voicemail. Ya Allah, Engkau pemilik hati. Kuatkan hatinya. Hati anak istriku. Itulah lagi usaha kita. Lebih daripada itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita lebih daripada kemampuan kita. Mudah-mudahan kita semua yang diuji dengan ujian-ujian ini lulus dengan nilai terbaik. Lulusnya nanti ketika husnul khatimah. Lulusnya nanti ketika di jannah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bang Alvin. Terima kasih Bang Alvin atas waktunya. Begini Pak Ustadz, setiap datang waktu sholat, saya tuh pengennya langsung sholat gitu. Ingin sholat tepat waktu. Tetapi suami saya maunya saya tunggu warung. Kami punya warung Pak Ustadz. Dia pergi ke masjid, saya disuruhnya tunggu warung. Setelah dia pulang, baru saya boleh sholat. Dan itu sudah lama, Pak Ustadz. Sudah puluhan tahun. Yang akhir-akhir ini saya kepikiran juga ya. Kok saya ngalah terus, istilahnya ngalah lah gitu. Saya pengennya sholat tepat waktu karena umur juga udah di atas 50 gitu. Akhir-akhir ini saya pikir gitu. Nanti kalau saya suruh tutup itu warungnya, dia malah marah. Jadinya kita malah bertengkar lah gitu. Jadinya saya terus tiap zuhur, setiap asar, maghrib pun kalau anak saya belum datang, saya di warung. Yang tidak itu cuma sholat subuh aja. Karena belum buka kan warungnya. Jadi saya bisa langsung sholat. Yang ingin saya tanyakan itu, gimana ya Ustadz sholat saya itu? Apakah sama gitu pahalanya? Sholat tepat 5 waktu, apa gimana Pak Ustadz? Kedudukan sholat saya di hadapan Allah. Begitu Pak Ustadz. Baik.
Perempuan sholatnya di rumah. Kalau perempuan sholat di masjid, hukumnya mubah. Jadi suami pergi ke masjid, lalu istri disuruhnya di rumah menjaga barang dagangan, tidak menyalahi syariat Islam. Karena ibu tidak wajib ke masjid. Jadi ibu di rumah. Adapun selesai sholat dia pulang lagi, baru ibu sholat, maka di Indonesia sholat itu waktu menunggunya paling lama 10 menit. Jadi kalau waktu Riau sholat zuhur 12.30, jam 12.40 iqamat, jam 12.50 selesai zikir doa ba'diyah, jam 1 dia pulang, ibu sholat jam 1, maka itu menurut waktu Saudi Arabia masih awal waktu. Karena di Saudi Arabia sholat zuhur waktu antara azan dengan iqamat pada saat yang tidak penuh setengah jam lebih kurang. Jadi ibu bukan melalaikan waktu sholat. Ibu tidak termasuk orang yang melalaikan sholat. Ibu masih berada di awal waktu sholat. Kecuali maghrib. Maghrib menurut mazhab Syafi'i waktunya pendek. Hanya kira-kira waktu berwudu, sholat 3 rakaat, habis syafaq merah, maka habis waktu maghrib. Menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab Hambali, sampai azan isya baru habis masuk maghrib. Jadi ibu tidak melalaikan waktu sholat. Ibu tetap berada di awal sholat. Waktu sholat itu 2. Waktu afdol di awal, waktu jawaz boleh karena satu dan lain hal. Nah, adapun tentang sholat lalu toko dibuka, maka jual belinya tetap sah kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat memang mesti tutup. Tapi kalau sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, yang penting bapak itu sholat. Makanya yang saya dengar tadi, bapak sholat. Habis sholat dia pulang. Dia jaga toko, ibu sholat. Maka perbuatannya tidak salah. Dan ibu tetap mendapatkan pahala sholat di awal waktu. Dapat pahala taat suami. Dapat pahala membantu mencari nafkah. Jadi pahala tidak hanya sekedar sholat berjamaah. Jangan ibu merasa sudah tidak afdol sholatnya dan tidak pula bapak melakukan perbuatan dosa. Mudah-mudahan ibu dan bapak tetap bisa bekerja sama dengan baik. Anak-anak soleh solehah karena diberi makanan yang halal. Selama bapak sholat, ibu jaga ruku, ibu jaga barang dagangan, tetap zikir dan sholawat. Nanti selesai dia pulang, bapak jaga, ibu lanjutkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ini asrama Pondok Tahfiz Quran Mahat Az-Zahra yang selama ini bapak ibu lihat, saksikan, support, bantu. 2-3 sak semen batu bata sudah selesai. Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum wa ja'alaha lakum faquran. Semoga Allah berikan berkah rezeki bapak ibu semuanya. Jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, Sidak. Tak dapat saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali orang-orang baik yang tidak pernah menyebutkan namanya. Hamba Allah, hanya Allah yang dapat membalas kebaikan. Diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Diberikan rezeki berlimpah ruah, bisa berinfak, berwakaf, bersedekah sampai ke Baitullah, ibadah haji dan umrah. Husnul khatimah, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Ini asrama. Kelasnya kita baru tadi peletakan batu pertama di depan rumah kayu. Rumah kayu
sebelah sana kita akan bangun kelas. Tadi peletakan batu pertama, satu hamparan itu ada 3 sampai ke atas 4 lantai, insyaallah 18 kelas. Barakallahu fikum, jazakumullah khairal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.